Oke guys, di hari ini itu ada servisan digital ini dari Timberland. Nah ini kendalanya setrap dengan letter U. Wah, kalau ini kan bentuknya U, kita berikan itu letter U, itu susah, carinya tuh susah. Namun karena kita sudah belajar logika, gitu, kita jadi bisa memperbaikinya nanti. Oke, langsung saja kita eksekusi. Itu eksekusi. Ini apa ini? Nah, kita bersihkan terlebih dahulu kotoran-kotorannya. Nah, gitu. Ini ya. Ini kayaknya udah ada yang dol bautnya ini. Kalau bautnya dol itu sudah tak kasih tahu ya, cara memperbaikannya itu seperti apa udah tak kasih tahu. Nanti kalau misalkan ini dol ya kita ulangi lagi dengan cara yang sama gitu. Oke, apakah ini mesinnya itu atau tidak, aku juga nggak tahu, apa cuma ganti baterai aja sama strap atau kalep jam. .2025 saya lihat mesinnya tuh masih bisa kayaknya, masih bisa ini baterainya aja. Wah, ini dol 2 ya, ada dol 2. Kenapa aku bisa lihat dol 2 itu dari sini, dari bautnya ini, itu jika dia menempel apa itu ini ya, menempel plastiknya ini atau itu casingnya itu kan sudah terkikis oleh bautnya ini, itu otomatis ini seperti ini ada apa itu plastiknya ya di sini, otomatis bautnya adalah dol, bautnya dol. Nah, gitu. Kalau yang ini kan bersih dari itu, kalau beda dengan yang ini ada plastiknya. Oke, langsung saja kita cek menggunakan baterai yang ini aja, soalnya itu murah. Ini berapa ini, 2032 2025 ini 32 juga. Ini untuk 2025 jika dikasih 2032 itu nggak masuk. Kalau dikasih 2016 atau 2025 yang sama itu malah masuk gitu. Karena apa? Diameter baterai itu lebih besar dari diameter perumahan, itu jadi tidak masuk. Nah, ini sebentar. Lihat tadi ininya. Nah ini guys, ini bautnya ada berapa? 16, 126 ya, itu baut yang kecilnya mana? Nah, gitu. Oh ini ngumpet di sini guys, sembunyi dia. Ini bautnya harus kecil, paling kecil biasanya untuk baterai itu kecil. Oke, saya rasa ini juga tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kita cek lampunya, rolek gitu bawah, lampunya pun juga terang, tidak ada masalah. Nah gitu. Sekarang kita buat strapnya aja. Nah ini dulu ini kita bersihkan dulu, ini yang sudah karat-karat seperti ini itu kita bersihkan menggunakan minyak ciptaan saya tentunya. Nah, kalau tidak bisa menggunakan minyak ciptaan saya ya nanti kita finishing gitu. Nah, seperti ini kita gunakan apa, sikat ya, sikat ini saja. Nampaknya tidak bisa hilang. Tuh, nampaknya tidak bisa hilang.
Oke, karena tidak bisa hilang, nah, kita gunakan teknik finishing, nah, gitu. Namun kalau inilah, coba aku menggunakan ini. Nah, ini tulisannya ini ya, copyrightnya ini. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, jadi seperti ini karatnya juga tidak bisa dibersihkan, harus menggunakan teknik ini seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini ya. Oke, ini saja sudah cukup. Nah, gitu aja, sudah cukup. Ini aja sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Nah, ini yang kendala ini juga ini terkendala ini. Ini harus dibersihkan, karena apa? Kalau nggak dibersihkan tuh merusak mesin karatnya ini, tai karat istilahnya gitu. Oke, aku kalau menggunakan ini juga bukan pasnya, bukan tempatnya gitu. Gitu. Kita gunakan yang untuk finishing ini aja. Yang kasar sedikit gitu. Nah, kita bersihkan seperti ini. Ini harus dibersihkan ini juga. Nah, gitu. Kalau tapi yang ini tuh rawan pecah. Yang ini rawan pecah, guys. Yang ini tuh rawan pecah. Ya udah, kalau bisa dibersihkan ya kita bersihkan. Nah, tapi ini udah pecah ini. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Bukan seperti kerupuk. Nah, itu ada alternatifnya. Alternatifnya itu apa? Alternatifnya ya seperti ini. Ini solasi bolak-balik ya. Gitu. Sebenarnya solasi bolak-balik tapi tidak apa-apa. Aku gunakan ini aja. Nah, ini solasi bolak-balik. Atau solasi yang transparan itu juga tidak apa-apa. Ini kan ada strap, ada kertasnya juga bisa masuk gitu. Harus ini aja. Sudah ya, ini bisa kita pasang kembali gitu. Ininya juga kita wajib bersihkan dulu kotorannya supaya nanti tidak rembes atau istilahnya nggak ngembun kalau kena air. Nah, gitu. Kalau mau sempurna, aduh, nah kalau seperti ini ya. Nah, ini lihat teman-teman, ini ada yang tergigit dari silnya ini
ini tuh bikin, ini yang bikin apa, yang bikin jam tangan itu bocor. Nah, ini padahal secara mekanismenya gitu, jam tangan ini memiliki fungsi ketahanan terhadap air, bisa buat untuk renang dan menyelang. Namun kenapa kadang bisa ngembun? Karena terjadi kebocoran pada seal. Ini sudah saya terangkan ya, seal ini itu fungsinya untuk apa, itu sudah saya terangkan. Nah kalau misalkan tidak perlu ganti seal, bisa gitu, karena sealnya nggak patah ya bisa, selama dia tidak patah bisa. Berarti gimana? Nah, gitu. Ini kita bisa apa ini? Gunakan korek. Nah, korek. Gunakan korek dulu untuk menyusutkan apa itu seal yang sudah memuai atau sudah ini ya, sudah ada jalan untuk masuknya air. Nah, kita kasih korek. Namun kalau di sini itu kamera saya yang, nah gini aja lah, di sini agak di sini. Nah, biar teman-teman lihat. Nah, ini patah ini guys. Aku terlalu terburu nafsu sih. Kalau udah patah kayak gini, soalnya satu kali set gitu aja langsung diginikan itu bisa. Contohnya kayak gini ya. Nah gitu. Nah, namun itu sudah ketarik ya. Nah, itu aku kesalahan. Tapi kesalahannya saya tidak apa-apa, karena kesalahan tukang servis bisa memperbaikinya dengan cepat. Karena saya tukang servis, bisa mengatasi dan memperbaikinya secara sempurna gitu. Kita gunakan ini aja. Ini diameternya kurang, coba yang ini. Nah itu aja tidak apa-apa gitu. Tukang servis itu serba bisa, sebagai tenaga ahli serba bisa ya, bisa untuk memperbaiki gitu. Merusak ini adalah kecelakaan, namun karena kita tenaga ahli bisa serba bisa ya, kita harus perbaiki gitu. Kecelakaan dalam bekerja, kecelakaan dalam nyervis sama. Nah, seperti ini dulu, kita renggangkan dulu. Kalau misalkan nggak mumpuni, misalkan nggak apa itu istilahnya, nggak mencukupi, nggak jangkauannya kurang, nah gitu ya, kita cari atau kita bisa memuaikannya. Nah, ini pas ya, jangkauannya kan kurang, kita bisa memuaikannya dulu. Kalau sudah memuai, nah gitu itu bisa. Tapi ngomong-ngomong itu bersuara. Itu minyaknya saya itu gimana? Oh, ini minyak silikon, nah, namanya minyak silikon. Nah ini agak lengket-lengket gini ya gitu, itu malah bagus untuk menahan air. Istilahnya itu apa ya, air itu akan kalis itu istilahnya ya, nggak menempel gitu, nggak menempel gitu ya, itu airnya itu akan, cara memasangnya hasil ginikan dulu gitu. Ini karena sudah kita melarkan ukurannya. Nah, ini kalau kayak gini tuh pemasangannya kurang bagus, kurang melar. Kita melarkan lagi.
lowerkan lagi, nah, gitu. Kalau bahasa Jawa itu seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini atau 2 jari seperti ini itu juga bisa gini ya, set, tinggal gitu aja kayak karet gelang gitu loh. Nah, gitu. Nah, ini udah bisa. Kurang sedikit. Nah, ini kalau kayak gini itu Mas kurang sedikit, kurang pas. Takutnya nanti saat kita pasang, nah gitu. Kita pasang nanti seperti itu tadi nanti, seperti yang sudah dia nanti menggigit silnya sehingga terjadilah kebocoran. Kita harus hati-hati ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat lower ini. Nah, kalau sudah terpasang cukup kayak gini ya, kita menyesuaikan saja. Nah, sudah, tinggal kita memasang bautnya. Itulah cara memasang kalep, atau maksudnya bukan kalep sih, kalau bahasa Jawa, bahasa mekanik Jawa itu kelep sama seal gitu. Sebenarnya itu beda, cuma dia menggunakan bahan silikon yang sama. Kelep itu juga menggunakan apa sih, kulit juga ada. Nah, lalu yang tadi, nah gitu, tadi mana tadi, kita masukin itu dulu. Sudah, kalau sudah ini sudah aman. Ini yang apa itu terjadi, ini kita bisa menggunakan teknik yang sudah saya ajarkan tentunya, supaya bautnya tidak dol. Mana tadi aku nggak punya apa-apa di sini. Nah, sebentar aku cari dulu apa itu. Nah, aku bisa menggunakan sedotan seperti ini untuk apa ya, untuk memperbaiki strap. Nah, kita atau menggunakan ini sudah ada potongan sih di sini, sudah ada potongan sedotan. Kita masukkan ini aja dulu. Kebetulan ya seperti di film-film gitu sudah tersedia semua. Oh iya kan, ini kan juga film, tahu aku lupa. Aku malah hilang gitu, kalau dijelaskan tuh malah hilang. Coba aku menggunakan ini aja lah, yang aduh, ini ada punya juga ini. Nah, ini menggunakan ini juga bisa, apapun yang plastik ya, gitu, yang penting. Tapi ini bahannya kurang bagus. Tidak apa-apa lah, kita uji coba. Banyak keras ini. Gimana enaknya mana ini? Ini aja dulu, tidak apa-apa. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kikis sedikit seperti ini. Oh, gitu. Itu mana tadi pada pergi semua. Nah, ini ya. Sudah bisa ini, bis guys. Nah, seperti ini.
Pokoknya kita asal masukkan saja seperti ini, nggak perlu rapi-rapi, nanti dia akan rapi sendiri. Seperti ini juga bisa sih. Nah ini tinggal masukkan mana tadi? Oh, bukan yang ini. Nah ini udah kencang, udah kuat. Nah gitu. Ini ada apa itu yang mengganjel sedikit, kita bisa buang. Seperti ini. Nah, yang ini pun juga sama sih. Oke, ini tidak bisa masuk. Nah kita masukkan, butuh ketelatenan guys ya. Nah itu ketelatenan dan kesabaran tentunya. Oke, kita harus memasangnya jarum ya sama, yaitu menyilang dulu. Nah gitu, seperti ini. Nah, udah cukup ya. Baru yang ini tadi yang tadi bocor gitu. Itu udah. Ini ada. Ini plastik yang tadinya nempel di baut itu dia keluar sendiri gitu, seperti ini. Nah ini udah hilang. Yang satu kita baru nanti kita memilih strap, karena strapnya agak susah, kita harus memodifikasinya terlebih dahulu gitu. Ini bisa ya. Nah, ini bisa semua. Nah, udah tidak bisa, kita taruh sini. Taruh pada tempatnya biar tidak amburadul dan semeraut. Nah, oke.
strap sini. Oke, strap ini ada strap yang seharusnya itu memiliki fungsi yang sama, yaitu penggunaan pada letter U strap ini, holder strapnya ini. Namun ini tidak bisa dipasangnya karena apa, kita lihat. Kenapa kok tidak bisa dipasang gitu, padahal ini seharusnya tinggal gini saja ya, pas ya gitu, pas, tapi kok tidak bisa dipasang. Nah, gitu. Nanti sebentar kita terangkan dengan pembuktian, bukan sekedar teori. Padahal setelah teori itu bisa, namun setelah realita tidak bisa. Makanya ilmu teori itu berbeda dengan realita. Oh ini di sini, berarti bautnya di sini, kita lepaskan dari sini. Nah ini ya, kita buktikan teori ini gitu, yang secara teori ini adalah benar, namun secara realita tidak benar. Karena apa? Dia memiliki konsep yang sama atau mekanisme yang sama seperti ini. Set, nah bisa ndak ini? Bisa, tapi gitu. Tapi setelah kita buktikan ini ya, ini bisa masuk, bisa serasi gitu. Setelah kita buktikan ternyata dia tidak bisa. Nah gitu, kita pasukan ini tidak bisa masuk, bisa serasi iya, ergonomis iya, gitu. Berfungsi tidak berfungsi gitu, cuma sebatas apa, kemiripan. Kemiripan ini saja ya, sebatas kemiripan yang tidak memiliki fungsi yang sama. Itu persamaannya itu memiliki persamaan yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda, seperti itu. Aku menggunakan apa ya ini, kalau misalkan ini itu tidak masuk juga strapnya gitu. Tak gunain ini, bisa saja aku motongin nanti dapatnya kecil ya, tidak ergonomis lagi gitu, jadinya tidak ergonomis lagi kalau tak gunakan ini. Nah gitu, pas-pas aja sih sebenarnya tak gunain ini, tidak ergonomis. Sebentar, aku lagi apa ya, mempertimbangkan. Nah, kalau misalkan ini bagaimana ini bisa juga sih. Pertimbangannya tuh di sini, ininya pas deh ini waktu saat ini. Wah, ini pertimbangannya itu oke, kita gunakan ini aja lah, yang lebar ini aja kita gunakan, yang lebar. Aduh, nah seperti ini dia akan, kalau misalkan masukinnya ini kurang ya, karena dia akan mendapatkan material lagi gitu. Sebenarnya sih strap untuk bagus untuk lebar, tapi tidak apa-apa, kita gunakan ini aja, yaitu dengan cara mengukur terlebih dahulu. Nah gitu, ini ukurannya kita potong tengahnya semua ini. Oke, yes, kita itu aja ya, gunakan ini. Kita mana tadi itu, ini yang menjadi kendalanya itu ini sering lupa ya, tukang servisnya gitu.
potong di sini. Nah seperti ini juga potongnya di tengahnya seperti ini juga. Padahal kalau misalkan kita menggunakan media yang ini tadi ya, yang mana tadi strap ini itu bisa banget guys, secara ekonomis. Tapi kenapa tidak bisa masuk? Nah gitu, ini tidak mau masuk ya, berarti kita harus mengikis salah satu di strapnya atau di jamnya itu. Nah itu kalau sudah mengikis, sudah itu artinya merusak gitu. Kita buang. Konsepnya itu gimana, sama sebentar kita potong ini, yaitu dengan cara begini dulu. Nah, gitu, potongnya begini dulu supaya kita bisa rapi, motong menyilang seperti ini. Nah, gitu. Nah ini juga sama ya. Nah gitu. Nah terus ini gunakan apa ini naknya ini, potongan sini ya. Nah sini aja yang mepet dengan garis strap. Nah, seperti ini guys. Ini kurang dalam gitu. Nah kurang dalam, kita gas lagi pemotongan kita. Aduh ini ada kesalahan dikit, ini sangat tidak bagus. Nah seperti ini, set ini guys. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini satu, ini sudah bisa. Sekalian ini juga kita potong yang sama. Nah, gitu, karena kita nggak perlu ngukur lagi karena dia sudah sama ya gini. Ini udah sama. Nanti finishing dulu. Kalau kita motongnya seperti ini, nah itu ini kita nanti finishing dulu, nanti biar bagus seperti apa buatan pabrik ya gitu. Seperti ini lah. Karena kita sudah belajar di pertama ya, sudah belajar tekniknya, jadi tinggal nerusin ini aja. Aduh, motongnya kurang dalam. Set. Nah gitu lah, gunakan irama. Itu ininya. Nah ini aku menggunakan lampu aja. Oke, nah ini daripada aku nanti melepas ini, jadi aku hentikan di situ aja. Nah, gitu, biar tidak nyabut yang satunya, menyabut lagi ya, istilahnya gitu. Nah, kita tulis gini.
kurang pas ini. Jadi hati-hati dalam memotong strap seperti ini ya, nanti kalau misalkan dia ada celah untuk merobek nanti malah gininya robek. Nah gitu, usahakan pas. Nah gitu, lalu kita gunakan finishing itu gunakan apa ini enaknya, ini aja enggak apa-apa lah, gunakan ini aja enggak apa-apa. Seperti ini guys, seperti ini maumu. Nah gitu. Nah, kita gunakan teknik finishing seperti ini. Itu nanti secara apa itu tampilan tuh hampir menyerupai buatan pabrik. Nah gitu. Jadi yang kita potong itu nggak kelihatan nanti. Seperti ini guys. Nah kita aja kalau yang satunya nah udah gini aja. Itu kita ini saja. Ini enggak ngaruh lah. Nah ini yang untuk bawah, berarti untuk bawah ya. Yang atas tuh yang ada ininya, ada bekelnya itu untuk atas. Jangan salah memilih ya gitu. Kalau Iwan Fals dia itu lelaki bukan pilihan, nah gitu. Jadi jangan salah memilih. Nah ini yang menjadi kendala, ini kita harus motong atau mengepaskannya ini, nah gitu. Nah ini udah tak buang. Aduh, wow, wadidaw guys, hilang guys. Nah ini pennya hilang, aduh, kurang konsen sih. Oke, karena pennya hilang nanti kita mudah lah, kita kasih baut juga bisa, tenaga gali juga serba bisa, juga harus bisa. Namun ya usahakan apa, usahakan jangan hilang. Nanti kita cari dulu, ini kasih baut juga bisa, teman-teman kasih baut seperti ini, yang sebelah sini juga bisa gitu konsepnya gitu. Tapi nanti tak cari dulu, karena itu apa ya, ini buka dulu yang penting. Gak konsen guys.
seperti ini. Aduh. Itu kalau tukang jam seperti saya ini tuh, apalagi tempatnya harus khusus. Kalau kayak gini biasanya hilang, jatuh, onderdil kecilnya itu hilang. Nah seperti ini. Nah itu di sini ya. Nah, ini strap satunya kita cari dulu, nanti kalau tidak bisa kita akal gitu, kita gunakan baut. Kalau kita gunakan baut tentunya kita juga harus motong yang ini, harus dipotong, disamakan gitu biar serasi gitu, biar kopel, biar enak dilihat gitu. Tergantung ini bisa tidak gitu. Oh ini juga mau lepas juga sih. Ini nekannya bagaimana, harus ditekan, ini tekan kuat-kuat. Karena dia ada daya dorong, ya gitu, daya uncal atau daya dorong daripada strap ini. Nah ini masuk enggak itu, kita kalau kita lengah sedikit seperti tadi, dia itu seperti pantil yang mengeluarkan daya dorong. Kayaknya ini masuk tapi kurang pas. Ini masuk tapi kurang pas, nah, gitu, akhirnya lepas. Kita harus benar-benar menyesuaikan. Di sini kita tidak bisa melihat, namun bisa merabanya, merasakan. Itu hati-hati ini. Out. Nah, kita potong sedikit tuh, buang sedikit. Gunakan ini yang kecil, coba. Aduh guys. Saya. Ya. Ini kurang apanya sih? Nah, ini susahnya tuh di sini. Kita kalau nggak mau ya kita bisa koak sedikit, tapi itu jelek. Nah, saya maunya itu yang bagus, ya gitu. Maunya saya itu yang bagus. Kalau nggak memungkinkan bagus ya kita gimana ya? Gitu. Daya dorongnya ini semakin kita tekan, daya dorongnya semakin kuat. Kayak tai chi aja ini. Oh jatuh sebentar. Oke, karena on the deal atau baut kecil ini tuh ndak ada ya, aku cari-cari. Sebenarnya ada sih, aku cuma lupa di mana. Aku yang dulu pernah
nama tukang servis seperti ini kan ordernya harusnya banyak. Aku kayaknya pernah tapi nggak tahu ya ini di mana. Nah, gitu naruh. Ini ada alternatif, aku menggunakan ini guys, baut yang panjang seperti ini ya, gitu. Ini kalau baut seperti ini itu di toko banyak ya, banyak di toko-toko. Kalau itu menggunakan setup khusus yang seperti itu, aku nggak tahu sih. Oke, kita gunakan ini saja. Ini kalau misalkan di sini itu tidak bisa, di sini tidak bisa, dia lobok, istilahnya itu cuma longgar, gitu, longgar. Lobok itu bahasa Jawa tuh lobok, itu refleks karena saya orang Jawa. Nah, kita gunakan baut yang seperti ini, nah gitu. Supaya tidak longgar, nah gitu, itu ada tekniknya ini. Nah seperti ini. Nah, jadi ini nggak longgar nantinya, jadinya nggak longgar, nah, gitu. Nah gitu seperti ini ya, karena apa, nyapit kedua tangan ini nyapit, gitu, nyapit, nah gitu. Ini jadi nggak longgar, dari yang longgar menjadi nggak longgar, nah, gitu tekniknya. Sebenarnya kita gunakan teknik ini sudah cukup kuat karena dia apa itu masuknya ke sini tuh dalam. Nah, seperti ini aja guys, gitu. Nggak perlu repot-repot amat aja nggak repot. Nah jadi seperti ini, nah gitu, tinggal gini aja. Gimana guys, jadi masuk, gitu. Tinggal sekarang finishing yang kotor seperti ini ya, gitu, supaya apa itu kita harus memberikan nilai lebih, nilai plus ya, gitu, kepada customer kita, gitu. Ini tekniknya sama sih kalau misalkan kita seperti apa ya, dengan teknik, bukan teknik finishing ya, kalau di teknik ini aja, gitu. Oke, ini sudah tak terangkan ya, cleaner, menggunakan teknik cleaner. Kalau plastik nggak bisa di finishing, yang bisa di finishing itu adalah yang berbahan-bahan metal. Ini kalau teman nggak punya cleaner, misalkan ini nggak punya cleaner ya, gunakan sikat atau deterjen juga bisa. Banyak cara gitu, nggak perlu harus dengan cleaner. Gunakan ini kalau yang mau bagus ya langsung dicuci dulu baru di cleaner seperti ini, kalau yang mau bagus ya. Kalau aku siapa adanya, apalagi ini yang antrinya servis ya, kalau sebagai tukang servis yang sok-sokan berkelas itu kan seperti itu. Ini yang antri masih ada ratusan lagi gitu. Padahal tidak ada gitu. Jadi sok-sok berkelas, naikkan kelas itu gitu. Jadi itu juga pernah tak alami waktu jadi tukang servis dulu. Jadi orang minta dicepatkan, saya besok mau tak buat ke apa itu, ke Surabaya atau kemana, sedangkan waktu itu aku juga nggak ada waktu guys, karena masih sekolah juga dan lain-lain, nggak bisa tuh saset kan gitu. Mau tak bilangin gini aja, aku tuh gitu, mengutamakan antrian. Anda itu ada di antrian yang nomor 40 misalkan gitu, atau berapa gitu. Kalau misalkan tidak sabar, nah gitu, tak kasih ke teman saya bagaimana yang jenengan ke pasar atau kemana, kan dulu aku di Swalayan, ke pasar ini dia trauma pernahnya visit itu, gitu, pas kebetulan tidak baik-baik saja, nah gitu, tidak baik-baik saja pas kebetulan, karena dia memang profesinya tukang servis ya, namanya tukang servis, ada pas kebetulan dia lagi nggak mood atau apa nyervis, jadi jamnya tidak baik-baik saja. Akhirnya orangnya ya udahlah, tak tinggal di sini saja, soalnya aku udah pernah nyervis di sana itu tidak bagus ya gitu. Akhirnya yang nyervis ke saya itu orang-orang yang mau, yang sabar dengan waktu saya gitu, sabar dengan
tingkah laku saya gitu. Jadi aku nggak merubah tingkah lakuku atau manajemenku sama sekali, nggak tak rubah. Tetap aku seperti apa, desainnya seperti saya gitu. Jadi yang datang ke saya adalah orang-orang yang mau menerima saya apa adanya. Jadi seperti itu. Nggak perlu kita merubah diri kita. Customer kita juga menyesuaikan gitu. Menyesuaikan pelayanan kita gitu, menyesuaikan kita. Namun kalau misalkan dari segi apa ya, ilmu customer service itu tidak bagus, karena kita harus mengikuti customer gitu. Mengikuti apa maunya customer gitu. Namun kembali lagi kepada sellernya tadi, kalau misalkan sellernya mengikuti kemauan customer, akhirnya dia tidak punya pendirian. Nah gitu, akhirnya dia akan mengajarkan diri kita untuk memiliki muka dua. Nah gitu, muka dua, kita menyukai sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai. Nah gitu, seperti itu. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau aku dulu yang datang sama aku ya orang-orang yang sudah tahu karakter saya gitu. Yang menjadi pelanggan saya adalah orang-orang yang sudah tahu karakter saya gitu. Keuntungan dan kelebihan, nah gitu, keuntungan dan kelebihan belanja di saya itu di mana, nah, gitu. Saya selalu memberikan pauta, atau misalkan kalau kuitansi saya kayak gini ya, ini kuitansi saya dulu, spesialis jam tangan dan air ini selalu memberikan margin yang lebih. Jadi nyervis saya itu tidak ngawur, saya maksimalkan sesuai kemampuan saya, seluruh kemampuan saya sesuaikan gitu. Daripada saya menyervis asal-asalan, nah gitu, lebih baik saya menyervis yang profesional. Jadi kepuasan pelanggan ini tidak akan lari, nah gitu. Meskipun kalau orang yang biasanya, karena orang yang buru-buru itu juga memiliki apa sih, ekonomi yang di bawah orang-orang yang pelanggan saya, biasanya seperti itu. Oke, nanti karena saya tentu nanti channel Jendela Wali.